Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Gemar Mimbar hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Saudara Jemaat Peniel yang dikasihi Tuhan, mari saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pagi ini di dalam Gemar Mimbar Gereja Peniel. Saudara, firman ini benar-benar memerdekakan kita. Kan firman yang saya sampaikan ini adalah firman yang penuh kuasa ya Bapak, yaitu Yesus Kristus Tuhan sendiri. Mari kita baca di Lukas pasal 4 ayat 33, ayat 31 sampai dengan 37, saudara. Perikopnya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang yang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Amin. Shalom saudara. Perkataan firman Tuhan yang penuh kuasa saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum, tetapi masalah damai, sejahtera, kuasa. Saudara, jadi yang namanya firman itu harus ada kuasa yang mengubahkan kita, saudara. Ada kuasa, jadi bukan hanya sekedar kita belajar, sekedar kita bergema, saudara. Tetapi apakah firman itu berpengaruh? Ada kuasa mengubahkan kita. Ada kuasa bekerja menjadi saksi di tengah-tengah keluarga besar Peniel, menjadi saksi keluar, saudara, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pagi ini saya mengambil tema khotbah, saudara, yaitu firman yang penuh kuasa, saudara. Firman yang menjadi hidup di dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Membangun, mengubahkan kehidupan kita, juga mengubahkan kehidupan orang yang belum baik menjadi baik, saudara. Ini firman. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, saudara. Tetapi firman itu harus ada kuasa yang bekerja di dalam setiap kita, saudara. Amin, saudara. Mari kita belajar, saudara, kebenaran firman Tuhan. Mengapa firman harus berkuasa, saudara? Ini merupakan suatu agenda yang daripada Tuhan, saudara. Agenda yang daripada Tuhan buat setiap kita, bahwa hidup kita itu harus ada kuasa Allah yang bekerja di dalam kita, saudara. Kita melihat di dalam kitab yang baru kita baca tadi, saudara, bahwa iblis juga mengenal siapa pribadi Yesus. Bahkan Injil itu, dia punya pengenalan yang benar tentang siapa Yesus itu, saudara. Bahkan dia ketakutan, saudara. Tuhan juga menghendaki bahwa kita juga harus punya pengalaman pribadi, punya kesaksian pribadi, pengenalan yang benar tentang Allah. Ketika kita mengenal pengenalan yang benar dengan Allah, saudara, bukan kita merasa takut seperti iblis, tetapi kita mengalami apa? Damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, sukacita. Ada gairah yang baru di dalam dia, saudara. Pengenalan yang benar. Jadi, firman ini adalah pribadi Yesus Tuhan sendiri, saudara.
Yesus mau kita juga mengikuti teladannya, supaya kehidupan kita juga ada kuasa Allah yang bekerja, yaitu Roh Kudusnya yang ada dalam diri kita sebagai penolong yang ajaib, saudara. Yesus mau supaya kehidupan kita menjadi serupa dengan Dia, supaya ada kuasa Yesus yang bekerja di dalam diri kita, saudara. Amin, saudara. Ini perlu kita belajar dari Dia. Ini perlu kita mencontohi dari Dia, saudara. Dari Yesus Kristus Tuhan. Supaya kehidupan kita bermanfaat. Supaya kehidupan Yesus Tuhan menjadi hidup di dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Kemarin, saudara, saya bersaksi sebentar. Ada teman letting saya orang Kupang. Namanya Ana Nathan. Dia kuliah di Bandung, saudara. Tengah malam dia mengalami kakinya sakit, lumpuh, nggak bisa jalan apa-apa, saudara. Dia telepon bapaknya dari Kupang menuju ke Bandung, saudara, untuk jemput dia dibawa ke Israel, saudara. Nah, dia posting ke FB bahwa si Ayub ini, teman saya Ayub ini, dia posting ke FB kalau anaknya itu sakit. Nah, ketika saya melihat FB anaknya sakit, rawat di Israel, kami hubungi dia, saudara. Hari Senin, saudara, saya hubungi dia, kamu di mana sekarang, Ayub? Oh, di rumah sakit jaga anak Nathan. Oke, sekarang bagaimana kondisi anakmu? Anak saya sedang sakit ini, lumpuh, kaki, lutut kiri kanannya panas. Saya bilang, oke, saya kepingin tangan kamu mendoakan anakmu. Tangan kamu itu pegang tumpang tangan di lutut anakmu. Sekarang saya doakan lewat telepon, saudara. Puji Tuhan, saudara, ketika kami doa sepakat, saudara, kakinya bisa jalan, saudara. Bisa jalan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita harus punya kemauan untuk melangkah, bersikap, saudara. Jadi firman ini bukan buat kita sendiri. Firman yang hidup dalam hidup kita tuh, kita harus melangkah, berkorban, berjuang, supaya menjadi saksi buat mereka, saudara. Harus punya keberanian untuk menyatakan, untuk mendoakan orang, saudara. Amin, saudara. Supaya kita tahu, bahwa, oh, ternyata Allah bekerja di dalam diri saya, di dalam diri setiap kita, saudara. Siang kemarin kami datang ke Israel lagi, saya ajak saudara Yan, anggota Angkatan Laut juga, untuk melihat Israel. Kami doakan lagi di sana, saudara. Puji Tuhan, tadi malam saya telepon lagi, keadaan sudah lebih baik. Dan sekarang ada rencana hari ini, saudara, Jumat pagi ini, mau melepas infusnya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Melalui siapa, saudara? Melalui setiap pribadi kita lepas pribadi. Melalui setiap warga jemaat peniel, saudara, untuk menyatakan kemuliaan namanya. Jadi firman harus berkuasa di dalam setiap kita, saudara. Bukan saya sombong, enggak. Tapi kuasa ini memang Tuhan berikan pada setiap kita. Kalau kita punya dan tahu mengerti kehendak Bapa. Kerajaan Allah ini diberikan pada setiap kita, saudara. Jadi firman ini harus berkuasa untuk setiap kita, supaya kita juga bisa memerdekakan diri kita sendiri, juga memerdekakan orang lain yang kita layani, saudara. Amin, saudara. Jadi Tuhan mau kita belajar meneladani kehidupan Yesus Tuhan, saudara. Jadi kita harus meneladani teladan kehidupan Yesus. Kita lihat di ini, saudara. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, saudara. Begini bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, saudara. Jadi kita harus belajar kepada Tuhan, melepaskan setiap kita, ego kita, ya saudara.
melepaskan aku kita di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mau mengatur kehidupan kita, saudara. Supaya firman yang ada dalam diri kita punya kuasa yang bekerja besar untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kita harus belajar menjadi serupa dengan Dia, saudara. Belajar punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Belajar membangun hubungan yang baik dengan sesama. Belajar membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Melalui apa? Gemar. Belajar menjadi hubungan yang baik dengan Tuhan melalui gemar. Melalui ibadat raya. Melalui pujian penyembahan kita. Melalui doa, saudara. Membangun hubungan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan juga menghendaki kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan sesama. Membangun hubungan yang baik di dalam rumah tangga kita. Membangun hubungan yang baik dengan tetangga. Membangun hubungan yang baik dengan relasi siapapun dia, saudara. Amin, saudara. Maka firman itu di dalam hidup kita menjadi hidup bagi semua orang. Menjadi hidup bagi setiap kita. Amin, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, Roh yang menjadi penolong yang ajaib bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, ketika Roh yang ajaib menjadi penolong bagi kami percaya tidak ada satu masalah apapun yang menjadi penghalang bagi kami, Saudara. Tetapi kuasa Roh itu yang menjadi penolong bagi kami, menyatakan kemuliaan, membebaskan orang, memerdekakan setiap orang yang kami doakan, yang kami layani, Bapak. Sehingga semuanya ini, oh Tuhan, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan, ucapan syukur hanya bagi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.